Bapak Ibu, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya dalam saluran suara kita. Pada hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Sebelum kita datang pada perenungan dan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena perlindungan-Mu sungguh sempurna. Kami merasakan setiap saat ketika kami mengingat janji-janji-Mu. Saat ini kami datang untuk mendengarkan satu bagian firman-Mu tentang pilihan dan panggilan-Mu kepada kami. Berilah hikmat supaya telinga kami mendengar dan mulut kami mengucapkan, bersaksi tentang kebaikan dan cinta kasih-Mu, tentang pilihan dan panggilan khusus yang Engkau tunjukkan kepada semua orang yang mau mendengarkan Engkau. Bersabarlah, kami siap mendengar. Amin. Pemirsa saluran suara kita yang terkasih, bikinlah firman Tuhan menurut Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Lukas ditulis tahun 60 sampai dengan 63 sesudah Masehi. Injil ini ditulis yang pertama kan Yesus juru selamat yang ilahi dan manusiawi. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kitab yang dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus ini kita lihat dari Lukas 1 ayat 1 sampai 3 dan juga Kisah Para Rasul ayat 1. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut, baik itu Lukas maupun Kisah Para Rasul, tetapi kesaksian yang bulat dari kekristenan, gereja mula-mula, dan bukti kuat dalam kitab-kitab itu menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Tentu Theophilus memiliki satu kekuasaan di dalam pemerintahan yang ada, sehingga surat ini dialamatkan kepadanya supaya ia dapat mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada bacaan Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pembacaan ini secara spesifik berbicara tentang peristiwa pemilihan dan pemanggilan. Ini dua kata yang berkesinambungan. Kata memanggil atau panggilan merupakan kata kerja yang ditunjukkan kepada seseorang untuk terlibat dan melakukan segala pekerjaan atau suatu pekerjaan untuk kepentingan orang yang memanggilnya. Secara umum kata memanggil atau panggilan berarti imbauan, ajakan, atau undangan yang dipanggil untuk terlibat duduk bersama-sama melakukan satu proses kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang Alkitab, erat hubungannya dengan antara Allah dan umatnya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1, Allah memanggil Israel sebagai umat kesayangannya.
atau pilihannya. Ayat 42, Allah memanggil Israel supaya menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi, saudaraku yang terkasih, kita dapat membedakan kata pilihan dan panggilan. Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk menyatakan kemuliaan, kebesaran, keajaibannya untuk bangsa-bangsa yang lain. Dengan panggilan itu dipanggil juga supaya mereka dikhususkan dalam satu misi, itu keselamatan, dan sebagai alat untuk semua bangsa. Kata memilih dalam bahasa Yunani adalah ekleomai. Kata ekleomai itu berasal dari kata ekleo yang berarti pilihan. Kata kerja Yunani ini berarti memilih atau menentukan sendiri. Kata ini dapat merujuk pada sekelompok orang atau individu yang sedang dipanggil dalam ekleo. Tuhan memilih bangsa Israel untuk suatu tujuan dan memisahkan mereka dari umat manusia lainnya. Dalam hal ini, Tuhan memilih dan menentukan bangsa yang diistimewakan dan diistimewakan tanpa memandang karakteristik, kewajiban, atau perbuatan mereka. Jadi, Israel dipilih bukan karena mereka itu layak, karena mereka melakukan kehendaknya Tuhan, tetapi ini haknya prerogatif ya. Hak Allah menentukan siapa yang Tuhan mau pilih sebagai alat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara yang terkasih pemirsa saluran suara kita, Allah umat Israel ini telah memilih ekleomai, nenek moyang kita, dan telah membuat umat itu menjadi besar selama mereka tinggal di tanah Mesir. Dan dengan tangannya yang terangkat ia telah membawa mereka keluar dari sana. Kisah Para Rasul 13 ayat 17. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih ekleomai dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul pada konteks pembacaan Alkitab saat ini, saudara. Lukas pasal 6 ayat 13. Pada hari siang, Yesus ekleomai murid-muridnya dalam satu panggilan khusus. The call infinite, calling especially. Sedangkan kata panggilan dalam bahasa ini adalah klesis yang berasal dari kata klein. Klesis dapat berarti panggilan Tuhan, undangan Tuhan untuk sebuah posisi. Sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah kara atau memanggil, to call, atau mengundang, to invite, atau menjumpai, to meet, menunjuk, to appoint, ya, to appoint. Kata panggilan dalam bahasa Yunani berasal dari kata klein. Kata klein ini dari kata kletos, artinya dipanggil, dan kata kleis artinya panggilan. Kleis artinya panggilan, to calling. Saudara yang terkasih pemirsa, tindakan aktif panggilan dari Allah itu menjadikan kita terpisah dari yang lain, dan kita memiliki satu komunikasi relasi yang sangat spesial, yaitu dalam panggilan khusus dengan Allah. Jadi saudara, dalam frame tersebut Allah sendirilah yang berinisiatif memulai panggilan itu, dan bukan karena kita yang baik. Iya, dalam hal ini Tuhan sendirilah yang melakukan panggilan itu karena inisiatifnya sendiri, dan bukan karena kita baik kepada Dia. Justru kita tidak baik, kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, maka Dialah yang berinisiatif melakukan panggilan itu kepada kita. Karena sifat panggilan Allah sesungguhnya ialah imperatus Dei. Sifat panggilan Allah sejatinya adalah imperatus Dei, yaitu panggilan yang tidak boleh ditolak, diabaikan, atau ditunda. Panggilan itu sesegera. Pergilah, have to go. Jadikanlah mereka semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Filipus sedang dalam pelayanan, Roh Tuhan memanggilnya dan mengatakan, pergilah kepada seorang sida-sida yang sedang sida-sida dari Ethiopia yang sedang melakukan perjalanan kembali setelah merayakan hari Paskah di Yerusalem. Jumpailah dia dan beritakan Injil. Katanya itu, segera. Dia mengatakan, segera pergilah. Segera pergilah. Tuhan bekerja di situ, saudara-saudara yang terkasih. Yaitu panggilan inklusif kepada semua orang tanpa membedakan kamu orang Yahudi atau kamu orang non-Yahudi, Yunani. Panggilan itu inklusif dilakukan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, bahasa, atau benua. Tetapi panggilan yang inklusif itu panggilan yang ditunjukkan kepada semua orang yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Imago Dei. Imago Dei. Panggilan yang dikhususkan itu bukan panggilan inklusif. Panggilan yang dikhususkan itu panggilan untuk menjadi alat. Panggilan khusus itu diberikan kepada bangsa Ibrani untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itulah seruan Yohanes Pembaptis. Rasul Paulus dalam perjanjian baru sering menggunakan kata panggilan sebagai undangan Allah. Sebagai undangan Allah untuk mengambil bagian dan berbagi keselamatan yang datang kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, dalam sebuah gereja lokal di GKI di Tanah Papua, kita memulai dengan satu statement tentang misi pelayanan yang kontekstual. Pelayanan yang kontekstual. Injil yang memperdayakan keutuhan ciptaan. Atau pengembangan teologi kita di sini adalah pengembangan teologi kontekstual sesuai dengan real dan bukan teologi pembangunan. Panggilannya dalam konteks ini adalah panggilan untuk memperdayakan yang lain. Panggilan untuk membuat orang lain diberkati oleh Tuhan. Panggilan kita adalah panggilan kepada orang miskin, menjumpai orang miskin dan memberikan harapan baru. Melihat orang-orang yang disengsarakan lalu memberikan penguatan kepada mereka. Menjumpai orang-orang yang tidak mendengarkan berita Injil sama sekali. Memberitakan kabar sukacita. Kabar untuk kehidupan kekal. Mengupayakan adanya damai sejahtera. Mengumpulkan mereka yang tercerai-berai oleh kekuasaan yang berlebihan. Upaya-upaya ini adalah upaya-upaya dalam kontekstualisasi Injil dalam budaya, Injil dalam kontekstual, saudara-saudaraku. Dalam panggilan inilah Yesus memanggil dan memilih murid-muridnya. Jumlah murid-murid itu sudah disebutkan ada 12 orang. 12 murid ini menggambarkan 12 suku Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka itu pertama dari yang menjadi saksi yang pergi ke seluruh dunia. Dampak dari itu semua orang terpanggil dan menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Dan setelah video ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Mereka ini disebut sebagai rasul atau pengajar, penjaga ajaran Kristus, penyebar ajaran Kristus. Karena tugas seorang rasul adalah memberitakan kebenaran Allah, memberitakan kebenaran absolut yang Yesus tawarkan melalui hikmat dan kuasanya. Simon yang diberi nama Petrus dan Andreas adalah Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas yang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot. Mereka inilah menjadi saksi sulung dalam pemberitaan kebenaran Yesus Kristus. Saudaraku, sejak Roh Kudus turun di Yerusalem
banyak orang datang berbondong-bondong untuk merayakan hari Pesak, hari kelepasan orang Israel dari tanah penindasan tanah Mesir. Selama 400 tahun kemudian mereka keluar. Peristiwa ini dirayakan turun-temurun, dan Tuhan membawa kesempatan ini. Tuhan mencurahkan Roh Kudus turun atas mereka. Mereka bersaksi tentang Yesus Kristus. Kesaksian mereka menyebar sampai hari ini. Karena itu ketika kita terpanggil dalam panggilan khusus ini, sebagai rasul kita menyatakan kemuliaan Allah, dan bukan bersaksi di dalam surga, tapi bersaksi di dalam dunia yang nyata. Melindungi, menguatkan, menolong yang terabaikan, teraniaya, terisolir, tersingkir karena oleh kebenaran. Gereja sebagai gereja yang dipanggil di dalam Kristus Yesus memiliki tanggung jawab besar untuk menyatakan kemuliaan Allah. Menjadi saksi Kristus berarti melayani, berkorban, dan menanggung beban, penyebar kebaikan dan cinta kasih, keadilan dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita dapat mengetahui panggilan yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita? Begini ada beberapa cara yang bisa menolong kita untuk menemukan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Pertama adalah pain and love interest. Pain and love interest adalah dalam kesakitan, dalam kondisi yang tidak tentu, kita membawa kasih, cinta. Kita membawa kasih, cinta, menampilkan nilai-nilai itu. Jangan kemudian orang sedang sakit, kita membawa kesakitan. Itu tidak boleh sebagai orang-orang yang terpanggil untuk membawa cinta kasih. Hal yang lain adalah passion, gairah kita untuk selesaikan masalah dengan melakukan aksi yang real. Action real, melakukan sebuah aksi yang sangat real dalam melihat konteks yang kita jalani, kita layani. Tiga adalah kita harus produktif memikirkan ide-ide bagaimana pelayanan kita harus kita kerjakan supaya dapat diterima, dapat menjawab konteks, dapat memberi dampak bagi orang lain, dapat memberi dampak bagi orang-orang yang kita layani. Inilah contoh pain interest, ya, pain and interest, love. Lalu saudara yang terkasih, kita juga perlu mengupayakan kedamaian, keadilan, agar kasih, damai sejahtera itu bertumbuh-tumbuh seperti pohon di tepi aliran air, bertumbuh seperti tanaman apabila air disiram setiap hari. Hal yang lain, kita juga harus memberdayakan umat. Pemberdayaan umat itu membuat derajat orang naik, derajat orang dihargai, diperkenankan sebagai satu imago Dei, satu gambar Allah yang harus dihargai, yang melihat dia berhak mendapatkan satu kebahagiaan. Jemaat, saudara-saudaraku yang saya kasihi, panggilan orang Kristen adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia ini. Panggilan ini adalah bersumber dari Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus, untuk menguatkan orang Kristen dalam memenuhi panggilan itu. Panggilan Kristen adalah untuk menjadi berkat bagi semua orang, termasuk yang berbeda agama sekalipun. Orang Kristen diajak untuk menjadi berkat dan tidak memilih-milih panggilan Kristen. Pada dasarnya orang Kristen dengan tanpa terkecuali dipanggil untuk masuk ke dalam panggilan kekudusan, pelayanan pendamaian, dan juga sesuai dengan rencana Allah. Jadi kadang-kadang kita berpikir ketika kita melakukan pelayanan, segala hal berkaitan dengan panggilan Tuhan Yesus, kita merasa ini panggilan pribadi saya. Tetapi sebetulnya panggilan
untuk pemberitaan Injil ini panggilan absolut dari Tuhan. Karena itu pasti Tuhan menyertai. Dia menggerakkan orang-orang yang kita layani untuk menerima keberadaan kita. Agama sejatinya hadir untuk membuat kehidupan lebih baik dan teratur, sehingga manfaat agama, manfaat kekristenan itu bisa dirasakan oleh semua orang yang menerima pemberitaan kita. Kita harus menjadi bonum communae. Bonum communae atau penyebar kebaikan, penyebar kebenaran. Oleh sebab itu, umat kita semua orang Kristen mesti mencerminkan nilai-nilai kekristenan kita di dalam kehidupan yang real, agar berkenan orang mendapatkan penguatan Roh Kudus, penguatan yang bersifat mendekatkan diri mereka kepada Roh Kudus. Memilih nilai-nilai yang absolut, mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity. Sebab setiap orang tentu memiliki panggilan untuk memenuhi nilai-nilai agamanya, lebih jauh lagi memaknai hubungan antar umat beragama. Bukan sekedar menghargai perbedaan atau keyakinan dalam agama-agama yang ada, lebih juga ketika mampu membangun kerjasama guna penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti masalah global, masalah pergaulan bebas, masalah new morality, masalah konflik, illegal logging, everything, problem seperti politik dan semua hal. Misalnya kalau kita bawa di dalam kebenaran absolut di dalam Tuhan, maka Tuhan itu mampu menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus bilang, Dia akan mendengarkanmu jika engkau adalah sahabat. I will listen to you if you are my friend. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35 disebutkan, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dia berkenan kepadamu, kepada kita. Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri perenungan ini, saya membaca satu pantun. Babi hutan, babi rumah, burung nuri, burung bebek, beri dan lunak, memandang pudinya terpenuhi. Berjuanglah kumpulkan bekal, selagi hari masih siang. Tuhan memberkati. Kami berdoa. Yesus, terima kasih banyak Engkau sudah bicara tentang pilihan dan panggilan. Panggilan khusus yang Kau tunjukkan kepada umat-Mu Israel, agar mereka menyiapkan diri untuk menerima kedatangan-Mu ke dalam dunia, untuk penyelamatan semua orang, semua manusia di dalam panggilan yang universal. Semua kami dipanggil oleh Engkau untuk menjadi berkat. Kami mohon Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti panggilan-Mu, menerima dengan hati tulus, memaknai. Berikan kami hati yang benar-benar diisi oleh Engkau, benar-benar merasa Engkau hadir dalam diri kami, supaya roh kami bernyala-nyala seperti sedia kala Engkau turun menjumpai para rasul di Yerusalem. Ajarkan kami supaya kami betul-betul diisi oleh firman. Di antara kami menyanyikan panggilan itu. Kami mendengar, kami tidak melakukan itu. Ampuni kami. Ajarkan kami untuk menghitung hari-hari sedemikian rupa, supaya kami merasa hari ini terakhir buat saya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Dan terima kasih sudah menonton saluran suara kita. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ini supaya saudara mendapatkan notifikasi baru dengan topik-topik yang baru, dengan pembahasan yang baru. Tuhan memberkati kita. Shalom.